dan sekarang tidak ada yang bisa meragukan kemampuannya. Hubert dengan cepat mengangkat Russell ke dalam pelukannya. Saat Russell perlahan membuka matanya dan tersenyum lemah, dia memanggil nama Hubert. Hubert berpikir ini benar-benar kelahiran seorang pahlawan. Adegan bergeser ke 10 hari setelah kejadian, di mana Russell duduk bermeditasi. Dia merenung bahwa meskipun sudah sekian lama, tubuh penyihirnya yang kelebihan beban belum sepenuhnya pulih. Dia menyadari betapa sulitnya menjadi manusia super sejati. Dia menyadari bahwa jika Ser Nick Cholo tidak datang tepat waktu, dialah yang akan mati. Meletakkan tangannya di dada, Russell berpikir bahwa meskipun dia percaya telah menjadi lebih kuat, dia masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh. Dia teringat kata-kata Raja Naga Ilahi, yang menyuruhnya mencari naga, karena keberadaan mereka adalah kunci untuk terhubung dengannya. Russell bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba diminta mencari naga, padahal mereka diyakini telah punah. Dia bertanya-tanya apakah masih ada naga yang hidup di dunia ini. Setelah beberapa saat, Hubert duduk di dekat Russell di kursi dan menyarankan bahwa kekaisaran mungkin bukan satu-satunya kekuatan yang terlibat. Russell setuju, mengingat provokasi S1MCH Pronunciation Cry, dan berkata bahwa dia pernah bertanya mengapa dia mengira hanya kekaisaran yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Menutup mulutnya dengan penuh pertimbangan, Hubert mengatakan bahwa S1MCH Pronunciation Cry mungkin hanya ingin memancingnya, tapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Dia mengusulkan untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam melalui menara api. Russell mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Hubert menambahkan bahwa Tuan sangat khawatir dan mengatakan bahwa dia lega melihatnya aman. Dia kemudian mengulurkan surat itu kepada Russell dan menyuruhnya menerimanya. Russell bertanya itu apa? Hubert menjawab itu undangan untuk jamuan kerajaan. Setelah beberapa saat, Russell berdiri mengenakan setelan resmi di pesta dan menyebutkan bahwa mungkin karena biasanya dia hanya mengenakan jubah, tapi dia benar-benar tidak terbiasa dengan pakaian formal. Saat itu Daraya melihatnya dan menyatakan kebahagiaannya melihat dia sehat. Dia memegang lengannya dan memujinya karena telah mencapai hal besar sekali lagi, mengatakan bahwa sebagai gurunya dan penguasa menara api, tidak ada yang lebih memuaskan. Saat itu, Jillian tiba dan berkata sudah lama tidak bertemu. Daraya menatapnya dengan terkejut dan berkata bahwa dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di pesta tersebut. Jillian menjelaskan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk menyaksikan keberadaan dewa yang dikabarkan itu. Russell, terkejut, berpikir dalam hati bahwa tidak mungkin ini adalah Jillian yang dia kenal. Dia kemudian bertanya apakah dia adalah Tuan Gillian Pearson. Jillian menjawab bahwa dia senang Russell mengenalnya, karena itu akan membuat percakapan mereka jauh lebih mudah. Narator mencatat bahwa Gillian Pearson, seorang ahli senjata dan praktisi aura superhuman, mampu menguasai 18 jenis senjata. Dia merenungkan bagaimana seseorang yang begitu kuat justru mencarinya terlebih dahulu. Jillian menyebutkan bahwa dia mendengar Russell menyulitkan pria itu, S1MCH Pronunciation Cry. Russell dengan rendah hati menganggapnya hanya keberuntungan, tapi dia menambahkan bahwa keberuntungan berpihak pada yang terampil. Dia mengakui pekerjaan bagus yang dia lakukan dalam mengalahkan S1MCH Pronunciation Cry, menyatakan bahwa S1MCH Pronunciation Cry dan murid-muridnya hanyalah sampah. Russell berpikir bahwa mendengar bahasa kasar seperti itu di dalam istana terasa sangat berbeda dibandingkan saat mendengarnya di korps tentara bayaran. Daraya setuju dan menegaskan bahwa itu benar. Jillian memegang lengannya dan bertanya apakah dia juga sudah berlatih keterampilan tombaknya, sambil mencatat bahwa ototnya sudah berkembang dengan baik. Russell menjawab bahwa dia masih dalam tahap berlatih teknik tombak dasar secara berulang. Jillian menggenggam tangannya, memberinya cincin, dan berkata bahwa meskipun dasar itu penting, melewati batas diri membutuhkan bimbingan yang tepat. Jika dia membutuhkan petunjuk, bawalah cincin itu dan carilah dia. Russell bertanya apakah dia boleh tahu mengapa perlakuan istimewa diberikan padanya. Jillian menjawab bahwa itu bukan perlakuan istimewa, melainkan seperti memberikan pupuk tambahan pada pohon yang menjanjikan. Daraya tersenyum tipis dan berpikir bahwa dia adalah pejuang sejati yang menyamar sebagai bangsawan. Russell berjanji bahwa dia pasti akan mencarinya. Saat itu, seorang pria mengumumkan bahwa putra cemerlang dan penguasa Endymion, Yang Mulia Raja, telah memasuki aula sementara Yang Mulia dan Hecate melangkah ke dalam ruangan. Semua orang membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Hecate melihat Russell dan tersenyum. Yang Mulia naik ke panggung dan memanggil Russell Raymond serta Hubert saat mereka berlutut di hadapannya. Dia menyatakan bahwa mereka mengakui kontribusi besar Russell dalam aliansi dengan Kiel dan kemenangan baru-baru ini serta mengumumkan bahwa Hubert akan diberikan 500 koin emas, 100 kuda pilihan, dan hak untuk memungut pajak dari 1000 rumah tangga di bagian selatan kerajaan. Hubert menyatakan bahwa dia merasa terhormat, sambil berbicara kepada Yang Mulia. Yang Mulia melanjutkan,
menyatakan bahwa Russell akan diberikan 3.000 koin emas dan 3 kota di barat kerajaan resmi ditetapkan sebagai Kabupaten Raymond dan berada di bawah kekuasaannya. Russell terkejut mendengar hal ini. Seorang pria maju, memegang sebuah dokumen. Yang Mulia menjelaskan bahwa dokumen tersebut mencantumkan nama dan lokasi 3 kota yang termasuk dalam county tersebut. Russell menerima dokumen itu dan menjawab bahwa dia merasa terhormat, menyapa Yang Mulia. Dia berpikir dalam hati bahwa akhirnya dia memiliki tanah miliknya sendiri, membawa dia selangkah lebih dekat untuk memulihkan keluarganya. Yang Mulia mengangkat gelas dan mengumumkan bahwa hadiah ini sudah cukup. Ia mengundang semua orang untuk melanjutkan jamuan, mendorong semua untuk bersenang-senang merayakan kemenangan besar. Setelah beberapa saat, semua orang mulai merayakan dan menari. Sementara itu, seorang pelayan berdiri di dekat Hecate, melihat ketidaknyamanannya, dan dengan hormat bertanya apa yang membuatnya tidak senang, memanggilnya Yang Mulia. Hecate menunjuk ke arah Russell yang dikelilingi para gadis, lalu berkomentar bahwa Count Raymond cukup populer. Ia seharusnya tahu cara menolak jika tidak suka diperhatikan. Dia bertanya apa yang sedang dia coba lakukan. Pelayan itu menyarankan agar dia mungkin mengajaknya berdansa. Hecate menjawab bahwa dia akan menunggu untuk saat ini, menjelaskan bahwa katanya seseorang tidak boleh agresif dengan pria yang lebih muda dan terkadang, menunggu dengan sabar adalah kebajikan seorang wanita yang lebih tua. Pelayan itu mengungkapkan kekaguman dan bertanya dari siapa Yang Mulia belajar kebijaksanaan seperti itu. Sementara itu, Russell meminta maaf kepada para gadis dan mulai berjalan pergi. Hecate memperhatikannya dan bertanya apakah Count Raymond sedang mendekatinya. Russell mendekatinya, mengulurkan tangan, dan dengan sopan bertanya apakah dia boleh mendapat kehormatan untuk berdansa, memanggilnya Yang Mulia. Dia menerima tangannya dan, sambil menoleh ke pelayan, berkata bahwa dia memang sudah mengatakannya. Setelah beberapa saat, mereka menari, dan Hecate berkomentar bahwa Sir Russell tampaknya memiliki pertanyaan untuknya. Russell menjawab bahwa dulu dia pernah mengatakan akan menjaganya dan bertanya apakah dia boleh menanyakan mengapa dia berkata begitu. Hecate bertanya mengapa dia menanyakan hal itu lalu berkomentar bahwa dia sangat cakap untuk usianya. Ada alasan lain juga, katanya sambil lembut memegang wajahnya. Russell mulai tersipu dan terbata-bata meminta maaf. Hecate tersenyum dan berkata bahwa wajahnya sangat disukainya, seperti yang bisa dia lihat. Russell mundur, terkejut dan bertanya apa maksudnya. Dia segera menariknya dari pinggang dan menjelaskan bahwa dia tidak tahu apakah dia menyadarinya. Tapi seorang wanita tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada pria yang tidak dia minati. Meskipun beberapa wanita mungkin melakukannya, dia bukan tipe orang seperti itu. Dia menambahkan bahwa dia tidak meminta jawaban segera, tapi hanya berharap jawabannya nanti akan positif. Setelah beberapa saat, Russell duduk di luar, merenungkan bahwa meskipun dia selalu sadar akan kepribadian beraninya, dia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu langsung ditujukan kepadanya. Narator menjelaskan bahwa Hecate Rathmose adalah satu-satunya keturunan raja dan orang yang paling dekat dengan tahta. Russell menganggap menerima perasaannya adalah keputusan yang tepat demi keluarganya, namun dia masih ragu tentang perasaannya sendiri.